Yang pertama, analisis OSG. Dari ketiga isu, yang pertama, UN memberatkan peserta didik. Kedua, UN tidak mengembangkan kemampuan host dan penanaman karakter peserta didik. Ketiga, waktu pelaksanaan UN tidak relevan untuk menilai pencapaian peserta didik. Kami analisis dengan metode OSG. Dengan tiap isu ini kami nilai dari 1 sampai 5. Dari ketiga isu ini kami dapatkan dari hasil analisis tabel OSG didapatkan skor tertinggi pada UN tidak mengembangkan kemampuan host dan penanaman karakter peserta didik dengan total skor 14. Selanjutnya, analisis Fishbone. Metode ini mempermudah untuk mencari penyebab suatu masalah. Yang kami bahas, belum optimalnya UN dalam mengembangkan kemampuan host dan penanaman karakter peserta didik. Dari segi manusia, peserta didik hanya fokus hafalan materi saja. Guru hanya berfokus mengajarkan kemampuan kognitif. Dari segi material, materi UN cenderung mengajarkan materi dan hafalan. Materi UN tidak sepenuhnya memuat penanaman karakter peserta didik. Selanjutnya, manajemen. Tolak ukur keberhasilan peserta didik hanya dilihat dari nilai UN. Standar mutu pendidikan hanya dilihat dari hasil UN. Metode hanya menilai satu aspek kognitif saja. Pelaksanaan UN hanya menggunakan tes tertulis. Berikutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari faktor internal. Dalam faktor internal ada 2. Yang pertama kekuatan atau strength, dan yang kedua ada kelemahan atau weakness. Untuk faktor kekuatan, di sini kita punya 2 poin. Yang pertama, meratanya penilaian di semua mata pelajaran. Yang kedua, berkembangnya kemampuan siswa dalam berpikir host dan penanaman karakter. Nah, untuk poin pertama, di sini kita beri bobot nilai 0,4 dengan skala rating 4 sehingga total skornya 1,6. Untuk poin yang kedua, bobot nilainya kita beri 0,6 dan skala ratingnya 5, total skornya 3. Dari hasil penskoran tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa poin nomor 2, berkembangnya kemampuan siswa dalam berpikir host dan penanaman karakter merupakan faktor kekuatan yang paling besar. Kemudian untuk kelemahan juga ada 2 poin. Yang pertama, tidak memadainya sarana prasarana sehingga pelaksanaan UN di Indonesia tidak merata. Poin yang kedua, penilaian UN hanya berfokus pada mata pelajaran tertentu. Nah, di sini untuk bobot nilai pada poin pertama kita beri 0,35, skala ratingnya 1,3, total skornya 0,46. Untuk poin kedua, bobot nilainya 0,65 dengan skala ratingnya 2 sehingga total skornya 1,3. Dari hasil total skor tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa poin nomor 2 dari kelemahan, penilaian UN hanya berfokus pada mata pelajaran tertentu merupakan kelemahan yang paling besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan analisis faktor eksternal.
Di sini ada dua faktor eksternal strategik. Yang pertama, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Pada poin pertama, peluang yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik di semua aspek pembelajaran. Dan poin kedua adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam proses belajar mengajar. Pada poin pertama, pembobotan kita beri bobot 0,60, dan pada poin kedua kita beri bobot 0,40. Dalam skala ratingnya, poin pertama mendapat rating 4 dan poin kedua mendapatkan rating 3, sehingga diperoleh skor untuk poin pertama adalah 2,40 dan 1,20. Oleh karena itu, diambillah kesimpulan bahwa poin meningkatkan kemampuan peserta didik di semua aspek pembelajaran merupakan peluang yang paling besar. Selanjutnya ada ancaman atau threat. Yang pertama ada peluang terjadinya kecurangan sangat besar. Lalu yang kedua, nilai hasil ujian nasional dapat mempengaruhi kesehatan mental peserta didik. Dalam pembobotan, poin pertama mendapat bobot 0,35 dan poin kedua mendapat bobot nilai 0,65. Dalam skala rating, peluang terjadinya kecurangan sangat besar mendapat rating 2,5, dan pada poin kedua nilai hasil ujian nasional dapat mempengaruhi kesehatan peserta didik mendapat nilai 2. Skor dari hasil kedua tersebut pada poin pertama mendapat skor 0,88 dan skor untuk poin kedua ada 1,30. Dari hasil skor tersebut kita ambil kesimpulan bahwa nilai hasil ujian nasional dapat mempengaruhi kesehatan peserta didik adalah ancaman terbesar. Faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Pertama, melalui strategi SO. Pembelajaran lebih inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan, serta karakter siswa dapat ditanamkan sejak usia dini, dengan maksud guru dituntut untuk lebih kreativitas dalam membawakan pembelajaran, dapat mengetahui minat dan bakat siswa dengan pelajaran-pelajaran yang mereka sukai, tanpa terfokus pada mata pelajaran tertentu. Selain itu, penanaman karakter yang dilakukan sejak dini dapat mencegah terjadinya bullying yang marak terjadi pada kalangan pelajar sekarang, dan memiliki sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, melalui strategi WO. Dengan meningkatnya sistem pembelajaran yang inovatif, sehingga penilaian memenuhi semua aspek dengan pengumpulan informasi tentang kinerja siswa pada semua mata pelajaran, sebagai umpan balik untuk memodifikasi aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, melalui strategi ST. Meminimalisir terjadinya kecurangan serta nilai hasil peserta didik dapat dideteksi dan diperbaiki sejak dini bagi permasalahan mutu pendidikan nasional. Karena dari tahun-tahun sebelumnya sudah banyak terjadinya seperti kebocoran-kebocoran soal dan jawaban, jual beli jawaban, membawa gadget saat ujian. Hal-hal seperti itu sangat tidak bisa dicontoh dan sangat menurunkan kualitas mutu pendidikan. Nah, pelaksanaan uji kompetensi pun pada pertengahan jenjang dan diberlakukan untuk peserta didik untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sehingga lebih mudah memperbaiki hasil belajar siswa sejak dini. Dan yang terakhir, melalui strategi WT. Pembelajaran lebih terfokus dan terarah karena pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang berisi konsep dan materi dengan pemahaman bacaan yang lebih baik. Alternatif pemecahan masalah. 1. Mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Salah satu caranya melakukan pelatihan. Namun, berhubung masih pandemi, maka alternatifnya dengan cara mengadakan webinar.
agar sosialisasi tetap berjalan di masa pandemi ini. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang didukung asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Salah satu program Kemdikbud adalah melaksanakan asesmen kompetensi minimum, yang mana program tersebut harus didukung dengan perangkat TIK yang memadai. Salah satu kontribusi Kemdikbud ialah menyalurkan dana untuk peralatan TIK seperti laptop, proyektor, wireless router, dan unit konektor. Dan yang terakhir adalah nomor 3, melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar saling bekerja sama, pemeratakan akses dan kualitas pendidikan. Contohnya, dukungan pemerintah ialah dengan mendukung dilaksanakannya AKM asesmen kompetensi minimum di seluruh Indonesia dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat demi kelancaran pelaksanaan AKM. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.